Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah di siang hari ini kita sudah mengerjakan kewajiban kita. Ditambah lagi Allah beri kita nikmat mau meluangkan sedikit waktu kita untuk menambah ilmu kita tentang pengetahuan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau biasanya kemarin yang mengisi adalah abang saya, Ustaz Fauzan, maka beliau berhalangan, maka beliau minta digantikan. Oleh karena itu temanya kita tema pengajian umum aja. Ya, karena biasa kita ngaji fikih, ntar kalau kita bahas fikih nanti putus, nyambung lama jadinya nyambungnya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kita semua pasti ingin mendapat predikat orang-orang yang bertakwa. Ya. Kita pengen jadi orang bertakwa. Bukan takut sama bini tua, bukan. Ya. Takut sama bini tua, bukan, ya. Kita ini selama sebulan di bulan suci Ramadan dilatih oleh Allah kemarin itu, ya, yang mana ayatnya sering kita dengar, sering dibacakan oleh para kiai, para ustaz, ya, yang di akhir ayatnya kalimatnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, agar kalian senantiasa terus-menerus bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita tanya diri kita masing-masing. Kira-kira hasil pendidikan Ramadan kemarin masih terbawa nggak sampai sekarang? Ini perlu jadi pertanyaan nih, ya. Ketika Ramadan kita siang baca Quran, ya kan? Di kantor lagi nggak ada kerjaan, buka handphone baca Quran. Masya Allah, ini Ramadan indahnya nih, ya. Nyampe rumah malam badan masih capek, kita mandi pergi ke masjid ke tarawih. Padahal capek tuh, ya. Buka puasa, istirahat sebentar, isya langsung ke masjid kita tarawih. Malam-malam kita tidur sebentar, jam 3 udah bangun lagi. Kita tahajud, ya, kita sholat witir, kita sahur, bangun sampai subuh, ya. Habis subuh kita sempetin lagi baca Quran. Begitu Ramadan. Ada rezeki kita nyumbang buat orang buka puasa, ya. Di Ramadan lihat kehidupannya. Nikmat Allah didik kita selama Ramadan. Yang mana tujuan itu tidak lain adalah kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Nah, kalau kita bertanya, apakah kita termasuk orang yang dapat predikat takwa dari pendidikan Ramadan? Kalau pengen tahu jawabannya, kita harus tahu dulu ciri-cirinya orang bertakwa. Nah, ya, dalam salah satu firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala ini berfirman, ya, yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan segeralah kamu menuju maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan kalian. Jadi Allah ini nyuruh kita segera bertaubat, ya. Kalau punya salah jangan pakai nanti, ya. Di siang kita maksiat nih di mall, di kantor, ya, cupiki-cupiki. Ntar malam kita ampun sama Allah, jangan pakai besok aja lah kalau udah umur 40, besok aja kalau udah pensiun bertobat. Jangan. Wasari'u, segera kata Allah. Berlomba-lombalah, wasari'u, dan segeralah kalian menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardan, segeralah menuju surganya Allah. Jadi Allah nih memerintahkan kita menuju surga. Jadi Allah tuh pengen kita nih umat Nabi Muhammad SAW pengen masuk surga. Allah pengen kita masuk surga. Tapi ingat, ya, mungkin kalau untuk kelas kita sholat, kita puasa, kita sedekah, niatnya pengen masuk surga.
Tapi lihat apa yang dikatakan Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang waliyah, wali perempuan. Ya, beliau pernah mengatakan dalam satu bait syairnya, "Ya Allah, jikalau saya ibadah karena ingin masuk surga, maka jauhkan saya dari surga." Masya Allah. Kalau saya ibadah pengen surga, jauhkan saya dari surga. Tapi ketika saya tidak bermaksiat, saya nggak maksiat nih, karena takut akan nerakamu. Kenapa nggak maksiat? Takut masuk neraka, maka masukkan saya ke dalam nerakamu. Masya Allah. Berani ngomong gitu, ya. Akan tetapi saya beribadah karena engkau memang berhak untuk diibadahi, dan saya ingin mengharapkan ridho darimu. Masya Allah bahasanya. Sama seperti Ahmad Dhani, Dewa 19. Jika surga dan neraka tak pernah ada. Kalau surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kita sujud sama Allah? Coba bertanya masing-masing. Tingkatan orang tasawuf itu begitu. Ibadah, sholat, puasa, dia berharap di surga. Nggak takut sama neraka, cuma pengen dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen bikin senang Allah. Karena memang Allah berhak kita ibadahi. Kita semua dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya baju kayak begini, mentara handphone, ada yang punya 4, kartunya 8. Masya Allah. Ya, semua nomor dia punya. Mobil, merek apa aja dibeli. Rumah, investasi di mana-mana. Dulu nggak punya apa-apa, dikasih semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayo, bisa nggak kita nyampein tingkatan begitu tuh? Ibadah bukan pengen ngarepin surga atau takut neraka, tapi karena ingin dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, otomatis nggak usah pakai minta. Orang kalau sudah ridho, udah seneng, apa aja dikasih. Bener nggak kira-kira? Kita sama istri kita, sayang nggak kira-kira? Sayang. Kalau kita punya nih, bang, handphone dong bang, mau yang mana? Kenapa? Sayang, cinta gitu. Ya, bang, jalan-jalan ya. Tinggal pesen tiket. Kalau punya duit, ini maksudnya ya, kalau nggak punya iyain aja ya nanti, insya Allah gituin aja biar dia senang. Yang nggak punya duit gimana? Tapi ini kalau mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha kuasa atas segalanya. Ya, nggak mungkin orang yang dia cintai akan dia sakiti, nggak mungkin. Ya, kita kalau udah senang pasti pengen nyenengin orang kita cintai, benar kan? Ya kan? Kira-kira nih istri saya dapetnya apa nih? Ya, es doger, dia es doger. Sayang dia sama dia. Ya, kita nyenengin. Ya Allah pun begitu. Kalau sudah ridho sama seseorang, Allah tunjukkan tuh. Kalau Allah sudah cinta, sudah ridho sama seorang hamba, Allah umumkan di penghuni langitnya, wahai Jibril, ketahuilah saya ridho, saya cinta sama fulan. Maka kamu cintalah sama si fulan dan suruh penghuni langit cinta sama fulan. Jibril angkat suara, ngumumin, woi, kita gitu ya. Para penghuni langit, ketahuilah Allah sudah ridho sama si fulan. Maka hendaklah kalian semua ridho dan cinta sama dia. Oh, ya. Penghuni langit tahu cinta sama si fulan. Ngumumin ke penghuni bumi. Semua makhluk dibuat cinta. Maka kalau orang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusannya gampang. Pengen haji gak punya duit, itu Allah ridho sama dia, ada aja yang bayarin. Gak pakai minta, gak pakai apa, ngadu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya guru begitu. Pengen bikin hajarah haul, duit biaya ratusan juta, duit nggak ada, malam bangun. Ya Allah, tolong nih, gimana pengen nyenengin orang tua, doain orang tua, duitnya nggak ada, tamu banyak banget, gimana biar bisa nyenengin tamu, menghormatin tamu. Besok datang, kirimin, nggak pakai diminta. Subhanallah, lihat, kalau Allah sudah ridho jalan dibuka. Makanya kata Allah, kalau sudah dapat ridho, segeralah ya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana luasnya surga ini seluas langit dan bumi. Kita dapat tanah 3 hektar di Jakarta, kira-kira kan? Beserta rumah dan apartemen punya kita nih. Wah, tinggal masih pas doang. 3 hektar di Jakarta. 1 hektar 20 juta. 1 meter 20 juta. Kalian aja. Mau pergi haji berapa? 20 juta, jual 2 meter. Udah jadi pergi haji. Ya. Ini bumi di Jakarta, tanah di Jakarta mahal minta ampun. Surga luasnya seluas langit dan bumi. Yang mana dalam satu hadis diterangkan bahwasanya surganya orang yang paling terakhir. Paling jelek nih orang ini, sejelek-jelek orang gimana paling dikit, ya. Itu Allah kasih kerajaan, Allah kasih tempat di surga itu seluas tempat kerajaan dunia. Kerajaan Romawi, kerajaan Syam, ya. Syam itu Syria, Lebanon, ya, kerajaan Irak sama Yaman.
Itu tempat di surga orang yang paling jelek, terakhir banget itu. Masya Allah. Bagaimana surganya orang-orang soleh? Luasnya berapa? Masya Allah. Bahkan Nabi pernah menggambarkan di surga itu ada pohon yang seandainya kamu berjalan dengan kuda di bawah naungan pohon itu, ya 500 tahun nggak bisa habis itu pohon. Berapa luasnya itu, Masya Allah. Itu tanah buat siapa? Buat kita yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa itu? Uiddat lil muttaqin. Yang Allah sudah persiapkan, Allah sudah bikin untuk orang-orang yang bertakwa. Kalimat muttaqin adalah sifat untuk seseorang yang sudah melekat mendarah daging di dirinya sifat takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Beda ya, orang yang bertakwa sama muttaqin, memiliki sifat takwa. Contoh, ente kan pada bisa nyanyi ya? Bisa nyanyi di kamar mandi sudah gitu ya, nyanyi macam-macam. Ada yang nyanyi Sheila Seven, nyanyi Dewa 19, ada yang para wali ya, nyanyi wali ya kan, ada Siti Badriah juga nyanyinya sama ya. Nyanyi bisa, cuma apakah setiap orang yang nyanyi itu dikatakan penyanyi? Belum tentu. Saya bisa nyanyi, tapi belum tentu disebut penyanyi. Suara pas-pasan bisa nyanyi, bisa karaoke, orang bener malas nyanyi tapi bisa nyanyi. Ya, sama orang bertakwa itu terkadang begitu tuh. Kalau yang belum melekat di dirinya, belum kuat, belum mendarah daging. Tapi kalau muttaqin ini adalah orang yang di dirinya sudah merekat mendarah daging sifat takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja, kapan saja, kondisi apapun, takwa selalu di nomor satu di dalam dirinya. Ini kadang kita enggak ya, lagi di masjid takwa Masya Allah ya. Dengar ceramah kita nangis, terus giliran nyampe kantor temen ngajak dugem jalan juga. Nah ini orang namanya takwanya belum mendarah daging belum. Ya, ayo kita tanam di diri kita, tumbuhkan terus sifat takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jadi Allah janjikan surga, nggak perlu diminta, Allah udah janjikan, Allah persiapkan surga buat orang-orang bertakwa. Nah pertanyaan kita, siapa orang bertakwa itu? Masing-masing introspeksi. Lanjutan ayatnya, ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Termasuk orang-orang bertakwa adalah orang-orang di antaranya ya, bukan seluruh sifatnya, tapi di antara ciri-ciri bertakwa adalah orang-orang yang gemar, yang rajin menginfakkan hartanya dalam kondisi senang ataupun susah, dalam kondisi lapang ataupun sempit. Kira-kira kita ada nggak sifat begini? Kalau buat infak di jalan Allah gampang, duit keluar, nggak pakai mikir. Lagi susah nih Ustaz, ada bagian pokoknya ada yang mau potong nih gaji gua. Ya, lagi duit banyak juga ada nih infak lebih gede lagi. Kira-kira kita begitu nggak? Ini kadang kalau buat sumbangan atau ke masjid, kelotak, ya. Bunyi itu kalau ada kelotak, kalau nggak gope 1.000, itu udah paling bagus tuh. Bisa jual 100, bisa 100 tuh. Bunyi kelotak. Mau giliran nanti, wah, ke bioskop, ya kan, yang mahal-mahal, yang gesek seret, ya, buat jalan-jalan tur, wali, mahal ya, jutaan nggak masalah. Kalau buat akhirat, buat masjid, buat bantu anak yatim, Masya Allah susahnya minta ampun. Ada orang keliling ke rumahnya minta sumbangan buat masjid. Wah, kunci pintu cekuan minta sumbangan, kunci pintu udah mati lampu biar pikir gak ada orang. Lihat, orang-orang bertakwa itu dia gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam kondisi senang ataupun susah. Jadi dipotong tuh kalau bisa kita dapat rezeki begitu. Suatu gaji saya kecil ya, minimal belajar dikit-dikit. Ayo coba sebagian harta kita sisih dikit bagi orang. Insya Allah harta yang kita keluarkan dijanjikan oleh Rasulullah kalau kita lihat sedekah, ma naqasa malun min shadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Gak akan pernah kurang harta yang disedekahkan, tapi akan nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Percaya apa enggak? Coba sendiri buktiin. Semakin besar kita infak, Allah ganti semakin banyak. Dan itu termasuk ciri-ciri orang bertakwa. Ya, lihat dalam surah Al-Hasyr Allah pernah menceritakan ada seorang sahabat dari luar kota Madinah, seorang tamu dari luar kota Madinah datang ketemu Rasulullah SAW. Ya, kemudian dia bertanya, malam ini nginep di mana? Nggak tahu ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, ada nggak di antara kalian yang mau menjamu tamu kita ini?
sahabat bertanya sama sahabatnya. Ada satu orang, saya Rasulullah, saya akan menjamu dia, biar dia tinggal di tempat saya semalam, tempat saya ini. Ya, nyampe ke rumahnya dia tanya istrinya, ada makanan nggak? Kata istrinya, ada buat kita doang, sama anak kita. Udah, kita nggak usah makan. Jangan bilang tamunya Rasulullah nih, ya diutus ke sini. Terus kita makan apa? Udah, nggak usah pikirin. Kita nggak usah makan. Yang penting tamu makan. Pernah nggak begitu? Kita dulu ya. Gue lapar, enak aja. Ngobat dulu, lu ntar belakangan lo gitu. Ini enggak. Dia ajak tamu ke rumahnya. Dia tahu makanan pas-pasan coba buat dia sama istrinya. Dia bilang, Pak, ayo saya siapin makanan. Tapi maaf, ya lampu saya matiin makannya. Ya, soalnya saya pengen tidur. Dipikir tamu, dia punya juga. Padahal kan gak kelihatan, dia gak makan, pura-pura makan. Biar tamu merasa enak. Kan kalau tamu makan ditemenin enak ya. Kalau sendiri doang kan gak enak gitu. Cuma ditemenin perasaannya makan, padahal gak makan. Masya Allah, ya. Sampai diceritakan tuh di Al-Quran, ada orang yang udah begitu. Masya Allah, ya. Dalam kondisi susah pun dia mau menginfakkan hartanya, memuliakan tamu. Itu termasuk ya sunnah Nabi Muhammad SAW. Di ciri-ciri orang takwa. Kita ada nggak? Ada begitu. Ya makanya biasain. Kalau kita punya rezeki, jangan lupa tuh potong sebagian buat orang miskin, orang susah, janda-janda. Ya jangan janda kembar, janda yang susah ya. Begitu. Ya, ntar Allah buka jalan kita. Ya, ini yang pertama, sifat-sifat orang bertakwa, orang-orang yang gemar menginfakkan hartanya dalam kondisi senang ataupun susah, dalam kondisi lapang ataupun sempit. Ya tergantung kadar kemampuan kita, nggak usah memaksakan juga. Ya, yang terpenting adalah menafkahi, termasuk infak. Ya, sedekah yang paling utama itu ya adalah infak kepada keluarga kita terlebih dahulu. Jangan kita infak keluar, ya anak kita kelaparan nggak makan, itu nggak bagus juga. Ya, walaupun diceritakan di Al-Quran seperti itu, cuma ini tanggung jawab kita nih. Ya, itu orang lain tahu urusan anak kita ingusan, baju udah sobek-sobek, jangan juga. Ya, kalau kita sudah cukup, ya tidak berlebihan, sisanya bagi orang lain. Belajar berbagi, ya, supaya hilang sifat bakhil di dalam diri kita. Ini ya, yang pertama. Ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaiz. Termasuk ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang bisa menahan emosinya. Orang bertakwa gak gampang marah. Ya, orang bertakwa gak gampang marah. Kita kan dikatain dikit, siapa lu? Mau ngatain gua, baru kenal juga. Nah, langsung keluar tanduk itu, buntut keluar, seret, pegang tongkat kayak MU ya, Red Devil. Keluar tuh iblisnya tuh. Orang salah dikit udah main marah aja, main gaplok aja, lagi keturunan jagoan. Lu nggak tahu siapa gua? Orang Betawi sini gua, udah marah aja. Ya, terus orang sahabat pernah bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah kasih saya nasihat. Apa nasihat terbaik buat saya? Apa jawab Rasulullah? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Rasulullah SAW lihat wataknya, lihat perilakunya, ya, lihat kepribadiannya. Gak pernah marah tuh. Marah cuma kalau hukum Allah dilanggar, marah banyak. Ini kita kadang bini salah dikit udah marah aja. Masakan berasinan, wah, ya. Kalau makanan nggak enak di rumah nih, ada 3 kemungkinan. Ya, mau 3 model. Model pertama, orang yang agak sabaran. Pas masak, nyobain kagak enak, dia merungut, ya. Dia kesel, dia pergi warteg. Mana bang? Warteg. Tapi gak enak tuh, marah tuh dia. Dia masih mendingan nih. Ya. Yang model kedua, gak kesaran dikit. Ya. Dicobain kagak enak. Lu jadi bini udah lama kagak bisa juga. Masak lagi. Ya. Suruh masak lagi, bini capek-capek, dia masak lagi. Dia masih mendingan juga. Ada yang keturunan Jawara, jagoan. Ya. Begitu dia kesel, ipati piring, cupret. Dasar bini gak tahu diatur, gak tahu aturan. Laki capek cari duit, pulang masak begini, jadi apaan? Pecahin piring, prang, pergi ke warteg lagi. Nabi mecahin piring enggak, marah-marah enggak, ke warteg juga enggak. Yang dulu gak ada warteg lagi, gak ada warteg dulu. Sabar dia,
Ya, saya pernah dapat cerita dari seorang kiai Ahmad Fatih Naim. Katanya Nabi pernah dalam suatu sejarah ketika pulang ya dari ke rumahnya dalam kondisi capek keringatan, Nabi minta dibikinin kopi. Gak buat. Minta dibikinin kopi. Kopi kan campurannya gula ya. Campur gula kan enak gitu, sedap ya. Nggak tahu kenapa ini istrinya bikinin nggak salah masukin garam. Lihat, bikinin kan? Masukin garam. Kira-kira saya gimana itu? Berarti itu kopi campur garam. Kita udah capek keringetan cari duit, pulang kerja, minta bikinin kopi doang, salah lagi bini. Kalau saya tuh kesel banget. Kesel banget. Dan duit kita kasih, ya bikin kopinya salah. Lihat Rasulullah, lihat bagaimana akhlaknya. Dalam kondisi yang capek, ya dia marah nih, dibikin kopi salah. Dipanggil istrinya. Wahai Humairah, sini. Wahai pipi yang kemerah-merahan. Istrinya kan pipi yang putih merah-merah. Sini, apa ya Rasulullah? Duduk sini. Saya pengen dah kita minum segelas berdua. Udah lama kita nggak minum bareng. Bahasanya halus, padahal intinya sama. Nasihatnya juga lu bikin yang benar, gitu kan bahasa kita. Coba bahasanya halus. Gimana kalau kita minum segelas berdua? Ya, lama kan minum berdua. Ya Allah, dikirim minum asin. Kan berasa dia tuh. Malu kita bikin lagi. Nah, tapi caranya itu lihat. Lihat akhlak Rasulullah. Makanya wajar Allah sudah memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh kamu sudah berada dalam kondisi akhlak yang mulia. Rasulullah akhlak yang mulia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semua suri tauladan dan contoh panutan ada pada Rasulullah SAW. Ciri orang bertakwa bisa menahan emosinya. Dalam suatu riwayat juga Ali Zainal Abidin pernah suatu ketika minta budaknya untuk membawa minuman. Ya. Membawa minuman, kemudian ya tanpa disengaja minuman tumpah mengenai diri, panas nih, ya marah dia, ya marah, ya ketika pengen marah, emosinya ini budaknya ngaji juga kali, pintar, ya sayyidi wahai tuanku, wal kadhiminal ghaidh, termasuk orang bertakwa itu bisa menahan emosinya. Ya saya nggak marah sama kamu, katanya dia, pintar nih budaknya, membantunya pintar. Ya, kemudian nanti yang berikutnya termasuk ciri orang bertakwa ya ini wal afina 'anil nas, maafin orang yang udah saya maafin, udah saya nggak marah. Diterusin lagi sama budak yang pembantu, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta orang yang berbuat baik. Udah ente merdeka sekarang, pulang bebas sekarang, nggak usah kerja. Orang-orang soleh begitu, bisa nahan emosinya. Nah kita kadang ini soal dikit, ya udah kesel kita. Ya, ini ayo latih emosi kita. Walaupun dalam kondisi yang benar, tahan emosi. Orang kalau udah emosi itu udah dikelilingi sama setan, sama iblis. Ditiup, dipanas-panasin sama dia. Ya, makanya kayaknya kayak orang-orang kayak iblis. Ya, orang kalau marah kayaknya kayak iblis. Iblis ketika diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi. Begini kayaknya. Benar. Lihat kita lihat tafsir. Ya, gayanya begini iblis. Bertolak pinggang. Ini kan diusir ya. Orang kan diusir. Maaf ya, maaf gitu ya, dia lagi diusir. Ini kan begini iblis nih. Lihat gayanya orang marah. Orang kalau lagi marah tuh, awas lu ya. Sama kayak iblis, ya kan? Ini ngapa? Awas lu ya. Udah kemarin golok. Sama kayak iblis tuh. Lihat. Oke, kalau kita lagi emosi, ayo coba tahan emosi kita. Ingat, ciri orang bertakwa bisa menahan emosinya. Yang kedua. Yang ketiga, ciri orang bertakwa wal afina 'anil nas, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Bisa memaafkan kesalahan orang lain, orang bertakwa nih. Ya, coba lihat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad ya, ketika tinggal di Mekah, dakwah di Mekah 13 tahun beliau dakwah, sahabatnya diusir, disiksa, beliau diasingkan, hartanya diambil, ya Allah, ditimpukin tai onta, diludahin, disambitin batu. Rasulullah nih ya, ketika Nabi hijrah ke Madinah, banyak jamaahnya, banyak umatnya masuk Islam ya, orang-orang Madinah pergi ke Mekah, ngambil lagi kota Mekah, menang di kota Mekah. Kan pemenang nih. Kita kalau menang perang dulu kita diinjek-injek, kira-kira enaknya ngapain? Orang udah pada begini-gini. Gimana kira-kira? Kerepak tuh. Dulu lu ngaduin gua, sekarang tuh ayo coba gitu ya, kita enak banget ya. Makin hari dah. Rasulullah ngumpulin orang Mekah. Orang Mekah sini kata Rasulullah. Bagaimana pendapat kamu tentang diri saya? Apa yang harus saya kerjakan pada kamu? Apa yang harus saya perbuat pada kalian? Kata Rasulullah. Orang Mekah ketakutan.
pasukannya banyak banget ini Rasulullah. Ya. Apa jawaban orang Mekah? Akhun karim, ibn akhin karim, ibn akhin karim. Wahai Muhammad, engkau adalah saudara kami yang mulia. Maksudnya dari maafin, anak orang mulia, cucunya orang mulia, bapaknya orang mulia. Ya, Abdullah ini orang mulia, ganteng, pemuda Quraisy yang ganteng, bapaknya Rasulullah. Sampai ketika dalam kitab sejarah itu, ketika Abdullah ini menikah dengan Siti Aminah, itu 100 wanita meninggal dunia karena saking sedihnya nggak dapat Abdullah. Pernah nggak ente nikah yang meninggal banyak? Paling pas lagi kecelakaan itu sih lain cerita itu. Ini saking sedihnya nggak dapetin Abdullah, meninggal perempuan. Masya Allah, bagaimana gantengnya itu. Ya, belum lagi kakeknya pemimpin Quraisy di Mekah. Ya, orang keturunan orang-orang mulia semuanya. Kata orang Mekah, ya Muhammad, ente orang mulia, saudara yang mulia, anak orang mulia, cucunya orang mulia. Apa kata Rasulullah? Ya, ketika sudah berada di atas angin, tinggal menggali orang luar. Apa kata Rasulullah? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian orang-orang yang bebas, nggak saya apa-apain. Coba tuh, dimaafin sama Rasulullah SAW. Padahal udah menyiksa Rasulullah, mengambil harta Rasulullah, sahabatnya dibunuh, disiksa dengan keji. Lihat akhlaknya. Bisa nggak kita maafin begitu? Kemarin Lebaran itu ajang kita membuka hati, membuka diri. Ya, ini salah sama saya. Yang namanya afu itu menghapus dari memori kita sebersih-bersihnya. Jangan diungkit-ungkit lagi. Itu namanya afwan. Ya, afwan itu minta maaf itu artinya menghapus memori kita. Dulu dia pernah nyakitin kita, udah saya nggak ingat lagi, saya lupa lah. Begitu tuh. Kadang kita maafin di mulut doang, maafin dia, iya, maafin. Awas ntar gue balas. Gitu aja begitu. Atau ntar pas lagi datang waktunya, ya ingat lu dulu tuh, lu pernah ngapain dulu lah, dibangkit-bangkitin lagi, diingat-ingat lagi, diulas-ulas lagi. Nah, ini namanya bukan memaafkan secara terus, maafin nggak sama orang. Ya, kalau kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, Allah pun akan mudah memaafkan kesalahan kita. Dan seandainya kita punya salah, orang lain pun akan mudah memaafkan kesalahan kita. Memang berat minta maaf berat kan? Berat, gengsi. Lagi dia mudaan, gue tuaan. Paham minta maaf, sini dia datang sini. Gitu, lihat Tuhan gitu. Ya, minta maaf itu berat, susah, gengsi banget. Tapi lebih berat lagi mau memaafkan kesalahan orang lain. Kalau nggak perlu dia minta maaf, kita maafin. Ya, makanya orang-orang soleh itu punya kebiasaan sudah tidur dia ngomong, ya niat ya Allah, kalau ada orang yang punya salah sama saya di hari ini, pernah dibahin saya, pernah gitu, saya maafin hari ini. Tuh coba. Kita kadang dendam bangetan, sampai mati gue maafin lu, sampai mati gak dimaafin. Ini kejam banget nih. Ya, orang-orang bertakwa itu wal afina, dan memaafkan kesalahan orang lain. Dimaafin, nggak perlu minta ampun, udah maafin. Maka Lebaran kemarin tuh kita ada istilah udah kosong-kosong ya, gitu maksudnya kosong-kosong tuh kita nggak punya salah dah. Lu sama gue nggak punya salah, lu sama udah maafin ya. Enak dirinya plong. Karena yang paling berat dosa itu bukan dosa sama Allah, tapi dosa sama manusia. Ya, makanya dalam satu riwayat hadis Nabi kan pernah cerita tuh ada orang amalnya banyak banget, sholatnya cakep, bangun malamnya, Qurannya, tahajudnya segala macam, masya Allah. Tapi datang, ya orang nuntut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Waqad akhadha mala hadza wa daraba hadza, kata Rasulullah. Dia sudah ngambil harta si fulan, pernah nyakitin si fulan, pernah mukul si fulan, pernah fitnah si fulan, pernah ghibah si fulan. Datang orang terus, ya Allah, ini dulu di dunia begini saya mau ngelawan kagak bisa, kagak berani saya, dia orang kaya, dia orang kuat. Kata Allah gimana ini? Ya, tergantung mau maafin nggak, jangan maafin, saya minta. Ya kalau mau maafin minta pahalanya, pahala kasih pahala sholatnya. Datang lagi pahala puasanya, datang lagi pahala zakatnya, pahalanya habis dimintain orang. Masih banyak yang nuntut demo sama dia. Bagaimana ini? Saya udah gak punya pahala, biar dimaafin. Dosanya orang kasih ke dia, terus kasih ke dia. Akhirnya muflis kata Rasulullah. Tahu gak orang muflis, orang bangkrut? Kata Rasulullah orang yang bawa amal banyak, tapi di akhirat dihabisin semua orang yang nuntut dia. Akhirnya sisanya cuma dosa semua, akhirnya masuk neraka. Alhamdulillah. Makanya kalau kita punya salah sama orang, buru-buru minta maaf. Jangan pakai gengsi. Allah gengsi banget. Dia bilang apa? Gue minta maaf. Minta maaf aja udah. Ya, nggak ada salahnya. Nggak ada jeleknya minta maaf. Dan kita ketika ada orang minta maaf, berbesar hatilah, maafin dia. Dia sudah minta maaf. Allah aja salah berapapun banyak kita bikin maksiat, selama kita mau taubat, Allah akan ampuni kesalahan kita. Masa kita nggak mau? Ya, ini ciri orang bertakwa, mudah memaafkan kesalahan orang lain.
Termasuk ciri orang bertakwa juga kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul muhsinin. Kalimatnya beda nih. Redaksinya Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta, Allah sayang sama orang-orang muhsin. Orang-orang yang gemar berbuat kebajikan. Para ulama mengatakan yang dikatakan muhsin, orang yang gemar berbuat kebajikan, bukan orang yang membalas kebaikan orang lain, bukan. Dani sama saya baik, ya, tiap saya datang dibawain apa, besok ada gorengan, besok lagi ada nasi bungkus misalnya, baik sama saya. Wajar dong kalau saya ketemu dia ke rumah saya, gue traktir padanya, baik, balas baik, wajar itu, nggak hebat. Orang baik dibalas baik, wajar, benar nggak kira-kira? Ente sering datang ke rumah anak, bawa baik macam-macam. Anda main ke rumah ente juga bawa macam-macam. Itu biasa apa hebat? Biasa, orang dia juga baik sama saya. Ya, cuma yang orang yang dikatakan muhsin, orang yang membalas kebaikan orang yang telah menyakiti dia, orang yang membalas dengan kebaikan orang yang menzalimi dia. Ini nggak sembarangan bisa begini. Makanya kalimatnya wallahu yuhibbul muhsinin. Tadi kan kalimatnya ciri-ciri bertakwa atau begini. Tapi kalimat yang terakhir wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta, Allah sayang sama orang yang gemar berbuat kebaikan. Dan nih, ya, sendal saya diambil tiap saya ngajar. Ya, saya kata, dan lu kata apa sendalku? Ya, saya lagi perlu, maaf ya, mas, udah rusak. Nih, duit buat beli sendal lagi. Tuh, lihat, udah ngambil sendal saya kasih duit buat beli sendal lagi dia. Masya Allah, ada orang begini? Ada. Siapa yang nyontohin tentang Rasulullah SAW? Nabi kalau pengen pergi ke Masjidil Haram, itu ada tetangganya rajin banget, nggak pernah absen nyambitin Nabi sama ludahin Nabi. Ini setiap Nabi lewat, tuh dari enak banget dari atas. Nabi liatin aja, nah, kan? Besok baru dia lagi tuh, nah lagi. Nabi nggak malu, biarin aja. Suatu hari nggak diludahin, Nabi heran. Diludahin lewat sini nih, mana ludahnya nih gitu mas. Ya, tanya sama tangganya, ini fulan mana? Udah nggak tinggal di sini? Tinggal ya Muhammad. Terus mana dia? Kayaknya sakit. Kalau kita syukurin loh, ya, walat loh, dari gua loh. Ya, Nabi enggak, dia balik ke rumahnya, diambil kurma sekantong. Ketuk rumahnya tuh orang, datang baik-baik. Ya, kenapa ente katanya sakit? Orang pakai. Wah, ini Muhammad pasti mau matain saya nih, ya, nyobain saya nih, ya. Nyata dia bawa korma nih, kamu istirahat yang banyak, biar sehat. Saya bawa korma, makan korma biar sehat badannya. Masya Allah, ini orang nangis dikunjungi Rasulullah. Ini orang yang saya ludahin tiap hari begini, ya, diludahin, dibawain korma. Coba dah ente ya, begitu dah, ludahin, bawain korma, ada ludahin tiap hari itu. Ya, wah kalau ada orang begini, Masya Allah. Ya, tadi gue tonjok kasih duit, saya tonjokin mulu. Enak dong begini, jangan, Masya Allah berat. Makanya kalimatnya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang-orang yang berbuat baik. Bisa nggak kita punya akhlak begini? Nih baru ciri-ciri orang bertakwa. Di antara ciri-ciri orang bertakwa, apa, membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan dari kita. Lihat Rasulullah ketika dakwah ke Taif. Setelah dakwah bukannya dapat berkat. Oh, sekarang kita dakwah dapat berkat ya. Pulang dari sini dapat ongkos, katanya ongkos bensin. Zaman dulu kagak ada. Nabi pulang untuk dakwah ke Taif, apa berkatnya? Disambitin sama orang Taif, sampai anak kecil suruh nyambitin juga, sampai berdarah nih. Wajah Rasulullah sampai salah satu giginya patah. Nabi keluar dari kota Taif dengan kondisi berdarah-darah, bersender di pohon. Datang Jibril. Assalamualaikum Rasulullah. Waalaikumsalam. Kenapa Rasulullah? Ya, ini biasanya orang Taif. Nih, saya buat teman malaikat gunung. Dapat perintah dari Allah, terserah nyuruh apa. Siapa aja? Oh ya, pasal kita Korkabi nih. Berapa ini orang? Kayak gitu ya. Saya malaikat gunung ya Rasulullah. Apa nih gunung Uhud? Saya akan saya tipuin mereka. Saya jatuhin ke mereka. Oh kalau saya tuh, udah habisin sekalian. Sih orang capek-capek dah gitu-gituin ya. Tapi enggak, lihat itu mana akhlaknya. Jangan malaikat jangan. Ya, itu mereka begitu nggak tahu. Saya berharap sama Allah nanti mungkin mereka nggak beriman, nanti mungkin anak cicitnya ada yang beriman sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, bahkan Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Didoain, ya Allah berikan hidayah sama kaumku, mereka sesungguhnya nggak tahu. Masya Allah, akhlak apa ini? Akhlak apa ini yang begini nih? Manusia mulia yang dapat pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini udah cukup kita dapat contoh dari baginda Rasulullah SAW.
Kalau kita belajar sejarah Nabi Muhammad, ya Allah, udah dah, nggak perlu orang lain dah, kita jadi panutan. Ya, makanya kalau cinta itu benar-benar pelajari tentang dia. Ente ngaku cinta bagaimana Muhammad, cinta Nabi Muhammad, cinta. Tahu nggak gimana cara pakai bajunya? Tahu nggak gimana rambutnya? Jenggotnya? Belajar tentang dia. Pelajari sejarahnya. Makanya di kitab Maulid itu, buku Maulid yang dibaca sama orang-orang kita, itu cuma ceritanya tentang biografinya biar kenal. Ini karena kita baca doang nggak ngerti artinya, makanya dia dipelajari tuh. Iya, bagaimana Nabi kalau rambut, bagaimana jenggotnya, bagaimana baju, gaya jalannya gimana. Orang kan kalau ngefans begitu ya. Oh, lihat yang ngefans sama Ariel. Oh, ngikutin dia Ariel pakai tas kantong sini nih. Ya, tas pinggang kan. Ya. Sandal luar biasa gitu kan. Gaya ngomongnya diikutin bisa ya, cinta. Rambutnya sama-samain. Ariel pakai apa nih? Vaseline. Pakai Vaseline. Gitu. Pas Yomu pakai apa? Beda-beda kan mereka tuh. Iklan kan beda-beda tuh. Ikutin gitu. Ya Allah. Sekarang kita cintanya sama siapa? Ayo. Sudah cukup contoh orang muttaqin. Salah satunya di antara yang paling mulia, orang manusia paling takwa di antara makhluk Allah, tidak lain ada baginda Rasulullah SAW. Ayo kita introspeksi diri masing-masing. Apakah ada di antara ciri-ciri bertakwa ini pada diri kita? Kalau sudah ada, ayo kita bersyukur sama Allah, kita pertahankan. Kalau masih belum ada, ayo kita belajar meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala agar nanti kita pantas dapat reward, dapat hadiah dari Allah, ya tukar poin dari Allah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu surga, di dalamnya udah indah. Kata Rasulullah, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Surga enggak pernah dilihat indahnya oleh pandangan mata, enggak pernah didengar oleh pendengaran telinga, enggak pernah terbersit dalam pikiran kita, khayal kita. Surga udah enak. Sore di surga beda dari ratusan ribu jutaan. Setiap kumpul perawan lagi, enggak usah mikirin beli pembalut, enggak usah, enggak ada sono. Makan enggak perlu mikirin WC. Ya, enggak buang air ke sono, enggak kencing. Ya, jadi apa? Jadi keringat-keringatnya bau misik. Kita keringatan coba baunya gimana? Ya, Masya Allah kita kan tahu itu. Ya. Di sana wangi semuanya. Kita makan tinggal kerentak datang makanan. Kita pengen kumpul ke teman kita. Wah, setelah itu sana main ke surganya. Datang buruk terbang kita. Gak usah beli mobil, gak usah bikin mobil sih. Nyicil dulu 5 tahun rapi-rapi. Ayo, kalau pengen dapat surga Allah Subhanahu Wa Taala, ayo jadi orang bertakwa sama Allah. Nurut aja sekarang, nurut sama aturan Allah. Allah suruh sholat, Allah suruh puasa, Allah suruh jangan, masih nurut aja dulu. Nurut. Nanti udah meninggal kita rasain nikmatnya. Jadi orang bertakwa dapat kebanggaan, dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sedikit ini 1-2 ayat ini yang kita bacakan, mudah-mudahan ada faedahnya, dari motivasi buat kita, dari dorongan buat kita. Mudah-mudahan kita lebih giat lagi meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih giat lagi menjauhkan diri kita dari maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita nanti dalam orang-orang yang bertakwa dan dikumpulkan di surganya Allah bersama para nabi, para rasul, para anbiya, para salihin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu, aslih lana sya'nana kullahu, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi haqqi man unzilat 'alaihi suratul Fatihah. Ij'alna min ibadikas salihin wa min ulama'ikal 'amilin wa min awliyaikal 'arifin wa min ahlil 'ilmi wa min ahlil khair wa min ahlit taqwa wa min ahlil ibadah wa min ahlil Qur'an wa min ahlil jannah wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la taj'alna min ahli syarri wal dhayr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.